selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti seluruh pembelajaran daring dari Bapak Ibu guru kalian. Nah, berjumpa kembali di pembelajaran daring, tentunya video pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Pak Adi. Dan tentunya Bapak juga di sini berharap kalian terus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah agar kalian selalu terjaga kesehatannya. Dan ketika kalian berpergian, tetap jaga jarak dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Baik, kita melanjutkan untuk pembelajarannya ya, yaitu mengenai teks iklan, slogan, dan juga poster. Nah, seperti yang kalian ketahui sebelumnya bahwa iklan ya tentunya sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Kita biasanya menjumpai di televisi ya, di radio atau bahkan di smartphone kita yang setiap hari kita gunakan. Nah, iklan ini juga sebenarnya jumlahnya atau jenisnya banyak ya. Bisa berupa produk, jasa atau lain sebagainya. Nah, pengertian teks iklan ini artinya adalah teks yang ada di dalam iklan. Iklan itu seperti apa maksudnya? Iklan adalah bentuk komunikasi yang menyampaikan informasi berupa gagasan produk, jasa, atau yang lainnya yang dikemas menarik mungkin. Tujuannya adalah agar calon pembeli mau membeli atau mau menggunakan jasa tersebut. Seperti itu ya Nak ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengetahui satu persatu jenis-jenis dari iklan. Yang pertama adalah iklan produk ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, itu adalah salah satu contoh iklan produk ya. Kemudian salah satu contoh lagi untuk produk yang lain, kalau tadi produk mengenai minuman, kalau yang ini produk mengenai busana ya. Silakan saksikan. Nah, itu beberapa iklan atau contoh iklan dari produk ya. Sekarang Bapak akan tampilkan contoh iklan jasa. Nah, itu adalah salah satu contoh iklan jasa. Yang terakhir adalah iklan layanan masyarakat. Ini juga kita sering jumpai ya. Misalnya ketika kita sedang bepergian dan kita melihat di tengah-tengah jalan, melihat sebuah reklame yang besar yang di situ bertuliskan iklan layanan masyarakat. Nah, ini contohnya. Nah, itulah beberapa contoh dari iklan ya, baik iklan produk, kemudian iklan jasa maupun iklan layanan masyarakat. Saya rasa kalian sudah cukup mengetahui dari beberapa jenis iklan. Kita lanjutkan untuk pengertian dari teks slogan ya. Teks slogan itu maksudnya apa? Ya mungkin untuk slogan ini jarang kita jumpai, berbeda dengan iklan yang hampir setiap hari kita menjumpainya. Namun walaupun jarang kita jumpai, bukan berarti slogan ini sulit untuk kita temukan. Slogan ini pada dasarnya adalah menyampaikan suatu informasi juga ya, mirip dengan iklan, hanya saja tujuannya yang berbeda. Slogan ini biasanya disampaikan dengan kalimat yang pendek, tapi memiliki makna khusus ya. Tujuan disampaikan slogan adalah memberikan motivasi atau sebuah gagasan dalam cara kita memandang suatu cara hidup. Seperti itu ya Nak ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk kalimatnya sangat pendek, berbeda dengan yang iklan tadi ya. Walaupun mungkin kalimatnya pendek, tapi tetap memiliki makna yang dalam ya untuk kita pahami dan kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, untuk teks slogan saya rasa kalian sudah cukup mengetahuinya. Selanjutnya pengertian teks poster. Nah, teks poster ini juga sama seperti teks iklan dengan teks slogan ya, tapi tetap dengan tujuan yang berbeda. Nah, yang paling berbeda di sini adalah poster ini lebih menekankan atau menonjolkan gambarnya ya. Gambarnya mungkin lebih variatif ya, dengan warna-warna yang menarik sehingga ketika
calon pembaca-pembacanya itu akan lebih termotivasi di situ. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian saksikan untuk contoh dari poster. Nah, itulah beberapa contoh dari poster ya. Ada poster-poster yang mungkin sering kita jumpai di tempat umum, mungkin ketika kita bepergian di padatnya kota ya, kemudian di rumah sakit atau di tempat-tempat umum lainnya, kita biasanya melihat poster. Nah, poster ini biasanya berupa iklan atau juga berupa penyampaian informasi dari pemerintah ya. Perbedaannya dari ketiga teks tersebut tentunya bisa kita identifikasi dengan jelas di sini ya anaknya. Dan ini Bapak simpulkan perbedaan dari ketiga teks tersebut. Nah, itulah perbedaan dari ketiga teks tersebut. Semoga kalian bisa mengetahui satu persatu dari pengertiannya ya. Jadi kalian tidak bingung nanti mana yang itu dimaksud dengan teks iklan, mana itu yang dimaksud dengan teks slogan, dan mana itu yang dimaksud dengan teks poster. Nah, selanjutnya untuk kalian lebih memperjelas lagi dalam memahami perbedaan ketiganya, Bapak akan memberikan pertanyaan. Ketika kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka kalian sudah otomatis memahami atau mengetahui perbedaan ketiganya tersebut. Berikut pertanyaannya. Baiklah, untuk lebih memperjelas kalian dalam memahami perbedaan ketiga teks tersebut, Bapak akan memberikan pernyataan yang mencirikan di antara ketiga teks tersebut. Pernyataan pertama, merupakan semboyan suatu organisasi atau kelompok masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan ciri dari teks. Betul. Ciri dari teks slogan. Mengapa demikian? Karena di dalam kalimat tersebut terdapat kata semboyan, yang itu juga bersinonim dengan slogan. Pernyataan yang selanjutnya dilengkapi dengan gambar, warna, foto, atau ilustrasi. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang mencirikan teks. Betul, jawabannya adalah teks poster. Karena ciri khusus dalam teks poster yaitu berikut gambar, warna, dan juga ilustrasi yang menarik, sehingga itu bisa memberikan daya tarik sendiri bagi para pembacanya. Pernyataan selanjutnya bersifat pemberitahuan mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang mencirikan dari teks. Betul, jawabannya adalah teks iklan. Mengapa demikian? Karena di dalam kalimat tersebut terdapat kata memujuk dan juga mengenai barang dan jasa yang akan ditawarkan. Maka secara khusus pernyataan tersebut adalah ciri dari teks iklan. Baik, melanjutkan pembelajaran. Setelah tadi kita belajar mengenai bagaimana kita mengidentifikasi ketiga teks tersebut, baik iklan, slogan maupun poster. Kali ini kita akan belajar menyimpulkan isi dari teks tersebut. Kita mulai dari teks iklan. Berikut ini Bapak tampilkan satu contoh teks iklan, yaitu mengenai produk dalam negeri. Di dalam teks iklan tersebut, kita dapat membaca satu kalimat yang berbunyi, "Cintailah produk dalam negeri, belilah produk dalam negeri." Kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita diimbau atau diajak untuk mau membeli produk dalam negeri. Karena dengan kita membeli produk dalam negeri, kita juga dapat membantu mewujudkan kemajuan bangsa kita sendiri. Nah, itu contoh untuk menyimpulkan teks iklan. Berikutnya, Bapak akan menampilkan yaitu teks slogan. Dalam teks slogan tersebut, kita dapat membaca satu kalimat yaitu, "Katakan tidak pada narkoba." Simpulan dari teks tersebut adalah memberikan motivasi atau peringatan kepada kita agar kita tidak menggunakan narkoba. Karena narkoba adalah barang yang sangat merugikan dan tidak boleh atau bahkan kita dilarang untuk menggunakannya. Untuk itu, slogan tersebut adalah memberikan motivasi dan juga peringatan kepada kita.
Nah, itu cara bagaimana kita menyimpulkan dari teks slogan. Selanjutnya yang terakhir adalah teks poster. Berikut ini Bapak tampilkan satu contoh teks poster. Di dalam teks poster tersebut dapat kita baca satu kalimat yang berbunyi, "Hijaukan bumi kita." Kalimat tersebut adalah mengandung arti atau dapat kita simpulkan bahwa kalimat tersebut memberikan imbauan, ajakan kepada kita agar kita mau menjaga kelestarian lingkungan kita. Dengan kita menjaga kelestarian lingkungan kita, maka kita akan hidup secara seimbang dengan alam. Nah, begitulah cara kita dalam menyimpulkan teks poster. Baik, untuk ketiganya itu mudah-mudahan anak-anak kalian semua sudah mengerti dan semoga mampu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang nanti Bapak Ibu berikan. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dan juga menyimpulkan isi dari teks, iklan, slogan dan juga poster, kali ini kita akan belajar menyajikan pola teks tersebut. Yang pertama, dalam menyajikan teks, iklan, slogan maupun poster, hal yang pertama kita harus perhatikan adalah bagaimana kita bisa membuat kalimat pembuka yang menarik, ya. Kemudian kita juga bisa membuat judul iklan yang menyatakan produk atau jasanya, ya. Jadi kita bisa nyatakan di situ secara jelas. Kemudian informasi juga berisi keunggulan dari produk atau jasa tersebut. Kemudian juga ajakan yang menyatakan alasan mengapa kita harus mau membeli produk atau menggunakan jasa tersebut. Dan yang terakhir yaitu informasi pemasangan iklan, misalnya toko atau pihak yang terkait dengan produk atau jasa tersebut. Nah, itu adalah beberapa cara atau pola penyajian secara umum dalam menyajikan teks iklan, slogan maupun poster. Pada dasarnya ketiganya itu hampir sama, gitu ya Nak ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi kebahasaan dalam teks iklan, slogan maupun poster. Nah, beberapa Bapak akan tampilkan contoh dari ketiga teks tersebut dilihat dari kebahasaannya. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi ciri kebahasan dalam teks iklan, slogan maupun poster. Pada dasarnya ketiganya ini memiliki kemiripan ya, kesamaan baik iklan, slogan maupun poster. Nah, ciri kebahasaan yang pertama, teks iklan, slogan maupun poster menggunakan kalimat yang pendek dan juga padat ya. Artinya pendek padat di sini walaupun kalimat pendek memiliki makna yang bisa dipahami oleh khalayak umum. Kemudian ciri yang kedua yaitu jelas ya. Jelas artinya tidak membuat kita bingung, memiliki penafsiran yang ganda ya, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu menarik perhatian. Bahasanya menarik sehingga orang-orang yang semula mungkin tidak menyadari di situ ada iklan, slogan ataupun poster akhirnya menyadari karena dengan kalimat yang menarik tersebut. Kemudian yang terakhir, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang persuasif ya. Persuasif itu apa? Persuasif ini adalah sesuatu yang memiliki atau mengandung ajakan ya. Jadi kita mengajak seseorang untuk mau mengikuti atau mencoba atau membeli atau mungkin menggunakan jasa atau produk yang kita miliki tersebut. Nah, berikut itu adalah beberapa ciri kebahasan dari teks iklan, slogan maupun poster. Baik, Bapak rasa kalian sudah mengerti atau memahami dari keseluruhan pembahasan video daring kali ini. Dan keseluruhan video daring kali ini Bapak harapkan bisa kalian pelajari terus-menerus ya, agar lebih memahamkan kalian dalam mempelajarinya tentunya. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan dan sebagainya bisa kalian sampaikan di grup WA seperti biasanya. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan untuk materi teks, iklan, slogan, dan poster ini. Apabila Bapak ada kekeliruan dalam berbahasa, Bapak mohon maaf. Kita akan bertemu di pembelajaran daring bahasa Indonesia berikutnya. Salam sehat.